Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Kang Dimas. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris dan kausatif dan beberapa soalnya. Nah, yang perlu kita ketahui, kausatif itu apa? Nah, kausatif verb digunakan untuk menyatakan kegiatan, menyuruh atau membuat objek lain melakukan kegiatan ataupun dikenai pekerjaan. Berarti si A menyuruh si B nih untuk melakukan pekerjaan, atau si A si B-nya ini nanti yang akan dikenakan pekerjaan. Itu dia. Ada 3 bentuk dalam kausatif. Yang pertama akan saya bahas itu ketika nanti berinfinitif. Apa tanda-tandanya ketika dia harus memakai berinfinitif? Nah, di situ nanti ada kausatif make, kemudian have, kemudian let, kemudian have. Nah, ini sama ya, make atau made atau nanti makes itu sama. Pokoknya kata dasarnya make. Kemudian have ini has atau had ini sama. Kemudian semua ini nanti harus diikuti objek. Nah, objeknya ini si pelaku yang akan melakukan suatu kegiatan. Ini harus kamu tambahkan pakai berinfinitif. Maksudnya berinfinitif itu apa? Berinfinitif merupakan kata kerja dasar. Berarti kata kerjanya ini nggak ditambahi imbuhan apapun. Contoh kata dasar eat, drink, swim, dan kawan-kawannya. Itu dia. Berarti ketika ada tanda ini semuanya make, have, let, have, kemudian diikuti objek, pasti harus pakai berinfinitif. Itu dia. Kemudian yang kedua, tandanya itu pakai to infinitif. Pakai infinitif gimana? Nah, itu nanti ketika get, order, want, has. Nah, get atau got ini sama aja ya. Nah, ini nanti setelah ini harus diikuti objek. Objeknya masih si pelaku, kemudian ditambahkan to infinitif. Nanti kita masuk ke contoh soalnya. Dan bentuk yang ketiga, teman-teman, itu nanti ada di sini. Iya, ada past participle. Past participle itu nanti tanda-tandanya semua digabungkan, make, have, let, kemudian help, get, order, dan kawan-kawannya. Nah, ini nanti diikuti objek, tapi objeknya ini si penderita yang akan dikenai pekerjaan. Nah, disinilah baru pakai past participle atau verb 3-nya. Nah, kalau dalam soal gini aja, kalau objeknya kata benda mati pasti udahlah itu diikuti past participle. Contohnya, kalau saya ambil pada ini ya, saya ambil untuk berinfinitif my mother has my sister clean the house. Iya, sorry ya ada gangguan, clean the house. Maka gimana itu caranya? Nah, tandai di situ ada kata has, teman-teman. Di sini ada kata has. Perhatikan di sini kausatif menyuruh. Ibu saya menyuruh kakak membersihkan rumah.
Nah, di sini kan has, berarti gunakan bare infinitive. Bare infinitive ini clean. Clean kata dasar, membersihkan, berarti ini dia. Paham ya? My sisternya itu objek yang akan melakukan pekerjaan. Nah, itu salah satu contoh untuk kausatif. Gimana? Saya rasa paham ya. Nah, ini ada 3 bentuk untuk materi kausatif. Kemudian baru kita bahas ke soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama. USM Stan 2016. The government of China led the Greenpeace blank 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 their research about the air pollution in the country. A is publishing, B publish, C publishes, D to publish. Maka jawabannya yang mana? Nah, kita tandai ini teman-teman, ada kata let. Kalau ada kata let, have, kemudian make, kemudian have, maka harus diikuti objek. Objeknya si pelaku, maka harus diikuti bare infinitive. Nah, paham ya? Ya udah, maka jawabannya pasti B. Kata dasarnya publish. Kalau yang E is publishing ini salah. Ini juga ada ing-nya. Kemudian ini juga ada ditambahi s. Kemudian to infinitive, bukan, lebih parah lagi. Maka jawabannya B, publish. Mudah kan? Untuk belajar kausatif, ingat aja ada tanda-tandanya gitu. Ini ada let, maka ya udah harus diikuti bare infinitive. The Greenpeace itu Kak. Nah, The Greenpeace itu nama organisasi. Contohnya gini kan, pemerintahan Cina menyuruh Greenpeace untuk mempublish. Nah, untuk mempublish atau mempublish itu apa? Mengumumkan ya, mengumumkan bla 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 bla. Nah, itu dia penelitian mereka tentang polusi udara dalam negeri gitu. Maka ya udah jawabannya publish karena diikuti let objek kemudian bare infinitive. Next, kita lanjut soal nomor 2. USM Stan 2014. My teacher made me blank 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 the history project in a week. Nah, di sini kita tandai made. Nah, kemudian me ini saya. Saya itu berarti yang melakukan pekerjaan kan? Nah, gitu. Maka kalau ditandai dengan make, made ini sama aja ya. Kemudian let, have ini nanti ya bisa has, bisa had. Udah, maka harus diikuti objeknya si pelaku yang akan melakukan pekerjaan ditambahkan dengan bare infinitive. Maka jawabannya pasti iya B. To ada to infinitive berarti salah. Down ini past participle verb 3, maka ini salah. Doing di sini verb ing, maka salah juga. Jawabannya iya bola. Guruku menyuruh saya mengerjakan proyek sejarah dalam seminggu. Itu dia artinya. Next, nomor 3. USM Stan 2013. The professor got the students blank 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 notes the materials that she taught. A to take, B takes, C taking, D taken. Nah, kita tandai kuncinya, ada kata got, get atau got, kemudian order, want, ask, kemudian diikuti objeknya harus pelaku ya yang akan melakukan pekerjaan, maka harus diikuti to infinitive. Maka siapa yang di situ diawali to? Maka jawabannya E to take. Take ini salah, ini bare infinitive. Taking ini verb ing, taken ini verb 3. Maka iya jawabannya E to take. Paham kan?
Nah, gitu kalau TBI bahasa Inggrisan, kita tinggal lihat kuncinya, nggak perlu kita mengartikan satu persatu untuk mencari jawabannya. Oke, next nomor 4. Nomor 4 ini USM STAN 2011. Many kinds refuse to eat healthy food because their parents always let them blank 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 whatever they like. Nah, ada kata let. Kemudian diikuti objeknya si pelaku. Kakak nggak bosan-bosannya ketika let, kemudian have, kemudian ada make, maka harus diikuti objek. Objeknya ia si pelaku yang akan melakukan pekerjaan, kemudian ditambahi verb infinitif. Maka pilihan dari A sampai D, siapa yang di situ kata kerja dasar? Maka jawabannya it. To eat ini to infinitif salah, eating ini verb ing, kemudian eat ini verb 3 salah. Maka jawabannya E. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, when Tina was a child, she didn't like to do her chores, but her mother had her room blank 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 before she could go out to play. A. Cleaning, B. Cleaned, C. To clean, B. To be clean. Kita lihat kata kuncinya ada had. Dan setelah ada head, her room. Her room, ruangan. Ruangan itu kata benda mati, bukan? Nah, kalau kata benda mati, maka sudah dipastikan ini harus diikuti past participle. Maka jawabannya B. Jangan lupa, ketika nanti have, make, get, order, dan kawan-kawannya diikuti objeknya berarti si penderita yang akan dikenai pekerjaan, berarti ditambah di sini past participle. Makanya cara cepatnya gitu teman-teman, ketika nanti objeknya benda mati, pasti itu yang akan dikenai pekerjaan. Nggak mungkin kan benda mati melakukan sesuatu, itu logikanya. Maka sudah dipastikan her room ini harus diikuti verb 3. Maka jawabannya B. Cleaning itu salah, to clean to infinitif juga salah, to be ini juga salah. Maka jawabannya B. Nah, itulah beberapa materi dan soal mengenai kausatif. Intinya gitu aja, kalian harus hafal 3 bentuk dalam kausatif. Oke, sekian pembahasan dalam video ini, semoga bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman kalian dan saya ucapkan terima kasih. See you.